Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, serta pembimbing tesis Ibu Risa Virgosita. Salam sehat bagi kita semua, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saya Emilia Ratika Egareta, mahasiswa IMBA 33, kelas Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Model Bisnis Aplikasi Seluler Jasa Penjahit FixMe. Latar belakang penelitian ini yaitu pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada sektor ekonomi, sosial, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut survei yang dilakukan oleh Paper.id, Smesco, Kementerian KUKM, dan OKOC menyebutkan bahwa 3 jenis usaha yang terdampak pandemi. Yang pertama adalah kuliner, yang kedua adalah jasa, dan ketiga adalah fashion. Melalui data yang dikemukakan Sirait dan Syahri, industri tekstil mengalami kontraksi minus 3,29% karena permintaan menurun dan mengakibatkan PHK massal. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan memberikan dukungan kepada DP3AKB Provinsi Jawa Barat mengadakan pelatihan menjahit kepada ibu rumah tangga melalui sekolah perempuan. Strategi ini diharapkan dapat membantu industri tekstil dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan masyarakat yang keluarganya terdampak PHK. Namun, para pengusaha konveksi, penjahit, dan ibu rumah tangga yang telah dibekali keterampilan membutuhkan sarana yang dapat mengakomodasi kegiatan usahanya dalam bentuk platform aplikasi mobile. Data dari Head of Brand Manager Shopee, Daniel Minardi, mengatakan bahwa belanja online menjadi pusat kehidupan sepanjang tahun 2020. Hal ini merupakan keuntungan bagi penjual pakaian, tetapi tidak bagi pengusaha konveksi, karena setiap produksi yang harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan pelanggan. Pada tahun 2017, terdapat layanan jahit dengan konsep ekonomi sharing yang bernama Custom. Custom menjalankan kegiatannya melalui situs website www.custom.com. Ada beberapa kelemahan custom. Yang pertama, wajib bertransaksi melalui prosedur yang ditetapkan. Kedua, pembayaran melalui rekening custom. Ketiga, pelanggan bertanggung jawab mengirim dan mengisi formulir yang tertera pada aplikasi WhatsApp. Pengiriman dilakukan oleh kurir resmi mencakup Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Di luar itu melalui ekspedisi dan tarif berdasarkan lokasi pelanggan. Yang kelima, custom tidak menjamin akurasi hasil jahitan dengan warna yang telah diupload pada laman website. Yang keenam, custom tidak menghubungkan pelanggan dan penjahit secara langsung. Yang ketujuh, durasi lebih lama karena pelanggan harus mengirimkan bahan ke kantor custom yang selanjutnya akan dikirimkan kepada penjahit. Oleh karena itu, konsep aplikasi baru yang ditawarkan harus menghubungkan pelanggan dan penjahit secara langsung, agar pelanggan dan penjahit dapat berkomunikasi secara langsung untuk mendiskusikan ekspektasi hasil jahitan yang sesuai dengan karakter pelanggan. Perbedaan utama FixMe dengan custom adalah mengedepankan kemudahan komunikasi, transaksi, dan lokasi terdekat antara penjahit dan pelanggan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk membantu industri jahit agar tetap bertahan di masa pandemi. Beberapa penjahit melakukan pemasaran jasa melalui media sosial seperti Facebook, OLX, dan Tokopedia. Kemudahan yang ditawarkan diharapkan dapat tertanam di benak konsumen apabila membutuhkan jasa penjahit, mereka mencarinya di aplikasi FixMe, bukan mencarinya di Facebook, OLX, atau Tokopedia. Nah, pertanyaan yang perlu dianalisis pada penelitian ini adalah bagaimana konsep model bisnis dan aplikasi seluler jasa penjahit FixMe. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang model bisnis aplikasi seluler jasa penjahit FixMe dalam menciptakan dan menghantarkan serta mengambil nilai, serta bagaimana strategis bisnis yang akan dibuat ke depannya. Kajian literatur yang digunakan pada penelitian ini adalah model bisnis. Menurut Osterwalder, model bisnis menggambarkan konsep dasar pemikiran tentang cara organisasi menciptakan, memberikan, dan menghantarkan nilai. Dalam menyusun model bisnis memerlukan alat, yaitu kanvas model bisnis. Kanvas model bisnis terdiri atas segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran perantara, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kunci kemitraan, dan struktur biaya. Selanjutnya adalah peta empati. Peta empati adalah cara yang tepat untuk dapat memahami dan mendapatkan perspektif pelanggan. Aplikasi FixMe menggunakan pola multi-sided platform, di mana perusahaan memfasilitasi interaksi dua kelompok atau lebih untuk saling melengkapi dalam ekosistem platform. Penerapan PSBB saat ini membuat konsumen beralih pada belanja daring.
Perubahan ini membuat perusahaan menutup toko dan beralih memaksimalkan media sosial dan e-commerce untuk mendorong penjualannya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi sebagai strategi pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini yaitu jasa penjahit yang ada di daerah Jakarta Timur dan calon pelanggan potensial yang terbiasa menggunakan jasa penjahit. Metode penelitian ini menggunakan data primer. Data primer juga diperoleh melalui observasi website dan developer aplikasi untuk memperoleh kisaran harga dalam pembuatan aplikasi seluler Fixme. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis konten. Analisis kualitatif deskriptif melibatkan transkrip wawancara untuk memilah-milah yang dilanjutkan membaca keseluruhan hasil wawancara dan melakukan pelabelan kata, kalimat, dan ide dari responden untuk mendapatkan refleksi dalam menyusun model bisnis. Selanjutnya adalah strategi dan rencana. Wawancara kepada 10 calon pelanggan potensial meliputi ibu rumah tangga, karyawan, pilot, dan mahasiswa. 7 dari 10 orang responden menyadari keberadaan penjahit di sekitar lingkungannya. Namun, 3 diantaranya cukup kesulitan menjangkau keberadaan penjahit. 3 dari 10 responden khawatir untuk bertemu atau keluar rumah, dan sisanya tidak takut untuk beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya, apa yang didengar? Hasilnya, sebagian responden menjelaskan keuntungan menjahit pakaian yaitu model dan ukuran sesuai keinginan, sedangkan belanja daring ada kemungkinan tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, jika hasil jahitan memuaskan, maka pelanggan akan mendapatkan apresiasi dari rekannya. Selanjutnya, dipikirkan dan dirasakan oleh pelanggan. Beberapa responden menyarankan penjahit untuk menyediakan kain yang cukup beragam, sehingga tidak menghabiskan waktu untuk mencari kain. Mereka lebih tertarik apabila penjahit yang datang langsung ke lokasi mereka. Selanjutnya, dikatakan dan dilakukan pelanggan. 7 dari 10 responden berbagi pengalaman ketika belanja daring tidak sesuai, maka mereka berpindah mereparasi ke jasa penjahit. 9 dari 10 responden memilih membuat pakaian untuk acara dan keperluan tertentu daripada menghabiskan biaya yang mahal untuk membeli satu pakaian. Selanjutnya, dikatakan dan dilakukan. Sebagian besar responden menyatakan perlu membantu meningkatkan kualitas hidup dan bisnis para penjahit. Yang terakhir, permasalahan yang dihadapi pelanggan. Seluruh responden menjawab tidak ada kesulitan akses internet dan sangat bergantung pada ponsel pintar untuk kebutuhan sehari-hari. Dan 5 responden menyatakan mengurangi intensitas bertemu orang karena takut sanitasi penjahit itu kurang. Keuntungan yang diperoleh pelanggan. Semua responden menjawab ketertarikan dan bersedia karena sangat memudahkan pelanggan dan sebagai wadah para penjahit untuk menjual jasanya. Informasi yang didapatkan bahwa para penjahit mengalami penurunan pendapatan sejak awal pandemi. Semua responden menyatakan bahwa akan sangat terbantu dengan konsep model bisnis Fixme dan bersedia menggunakan serta merekomendasikannya. Salah satu responden menyatakan bahwa dengan cara mengantar hasil pakaian atau mengukur pakaian ke kantor atau ke lokasi pelanggan merupakan salah satu cara pemasarannya. Karena pada saat mengantarkan bahan, biasanya salah satu rekan atau keluarga akan turut serta menjahit di penjahit tersebut. Kanvas model bisnis berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menawarkan solusi yaitu konsep model bisnis aplikasi seluler penjahit Fixme dan menyusunnya ke dalam 9 kanvas model bisnis. Yang pertama, segmentasi pelanggan aplikasi seluler jasa penjahit Fixme adalah ibu rumah tangga, karyawan perkantoran, dan mahasiswa, baik individu, keluarga, maupun organisasi atau komunitas. Selanjutnya, proposisi nilai yang ditawarkan oleh Fixme adalah sebagai wadah yang dapat menjembatani antara penjahit dan pelanggan. Yang pertama, mencarikan penjahit terdekat, dapat diunduh melalui Play Store dan App Store, transaksi pembayaran dan komunikasi dilakukan melalui aplikasi. Selain itu, dilengkapi dengan fitur-fitur seperti detail ukuran, kategori jahitan sesuai kemampuan masing-masing penjahit, pilihan bahan, fitur rating, dan review. Fleksibilitas menyesuaikan keinginan konsumen dalam memilih bahan. Pengukuran ulang dan desain dapat dilakukan pada saat penjemputan bahan. Solusi bagi pelanggan yang tidak memiliki waktu untuk belanja pakaian secara luring atau daring. Yang terakhir, Fixme akan dibuat dengan desain minimalis dan detail fitur serta langkah-langkah transaksi yang easy to use. Selanjutnya adalah saluran. Aplikasi ini dapat diakses secara gratis melalui saluran Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iPhone.
Fixme membutuhkan media pemasaran untuk mengenalkan kepada masyarakat seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya, hubungan pelanggan. Untuk menjaga hubungan pelanggan, apabila ada keluhan terkait sistem panduan, penggunaan aplikasi, atau hal lain yang tidak dapat dijangkau melalui call center, maka pelanggan dapat menghubungi media sosial Fixme. Selanjutnya adalah sumber pendapatan. Pendapatan Fixme didapatkan dari hasil tiap satu transaksi pelanggan. Keuntungan Fixme akan dihitung 15% dari setiap satu kali transaksi pelanggan. Selanjutnya, sumber daya kunci. Fixme memerlukan sumber daya fisik seperti laptop, ponsel pintar yang digunakan karyawan untuk kegiatan operasional. Sumber daya manusia dari vendor informasi teknologi atau IT untuk pembuatan infrastruktur aplikasi seluler, staf pemasaran, keuangan, dan administrasi. Kekayaan intelektual Fixme adalah ide aplikasi itu sendiri, ilmu pengetahuan, hak paten, dan database pelanggan. Selanjutnya adalah aktivitas kunci. Dengan cara melakukan pengembangan dan maintenance aplikasi secara rutin setiap bulannya oleh vendor IT. Fixme juga secara simultan melakukan promosi dan informasi kepada pelanggan melalui sosial media. Fixme akan melakukan review secara berkala kepada semua penjahit agar kualitas jahitan mereka dapat ditingkatkan. Kunci kemitraan Fixme yaitu bekerja sama dengan vendor IT, penyedia online payment, supplier kain, dan penjahit. Fixme juga akan bekerja sama dengan Android dan iPhone. Selanjutnya adalah rencana aksi, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Aplikasi ini membutuhkan beberapa fase dan jangka waktu pelaksanaan, yaitu mulai dari persiapan, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian. Kegiatan dan waktu pelaksanaan, yang pertama adalah proses persiapan. Langkah awal adalah pembuatan desain atau logo mock-up untuk iPhone dan Android, dan identitas merek. Gambar tertera pada 5.1, mock-up logo dan desain antarmuka Android aplikasi Fixme. Langkah kedua, pembuatan aplikasi Fixme yang akan diserahkan kepada vendor IT. Selanjutnya adalah registrasi pendirian izin usaha perseroan terbatas atau PT. Proses ini akan diserahkan secara keseluruhan dengan jasa notaris. Proses berikutnya yaitu melakukan rekrutmen karyawan yang akan dimulai pada pertengahan bulan Juni. Langkah akhir pada fase persiapan, pencarian mitra, pembuatan konten, branding, dan promosi dilakukan pada waktu bersamaan, yaitu sejak akhir Juni hingga akhir tahun 2021. Pelaksanaan dan evaluasi Fixme direncanakan launching pada akhir September. Proses evaluasi akan dilakukan dengan mengumpulkan review dari pengguna sebagai penjahit atau calon konsumen. Evaluasi kinerja perusahaan dilakukan terhadap seluruh instrumen penggerak bisnis seperti sumber daya finansial dan non-finansial. Sumber daya finansial yang dimaksud adalah modal awal dan biaya operasional. Sumber daya non-finansial meliputi sumber daya manusia yang terlibat secara internal dan waktu jangka pelaksanaan. Estimasi biaya modal awal yaitu sebesar 117 juta rupiah. Fixme tidak menggunakan pinjaman bank, namun akan menggunakan biaya pribadi. Biaya modal terdiri dari pembuatan infrastruktur perusahaan, pembuatan pendirian perusahaan yang akan diserahkan kepada notaris, untuk membiayai pembuatan aplikasi yang diserahkan kepada vendor IT, kemudian maintenance server setiap bulan untuk menghindari server down ketika terjadi peningkatan pengguna. Karyawan Fixme juga akan dibekali dengan laptop, smartphone, dan stationery. Pembuatan identitas merek, logo, dan tampilan antarmuka Android dan iOS menggunakan vendor yang sama untuk desain digital marketing dan kegiatan pemasaran. Selanjutnya adalah biaya operasional. Fixme akan menerapkan sistem work from home sehingga kantor sementara akan menggunakan rumah pribadi. Selanjutnya, biaya operasional mencakup pembayaran gaji 4 orang karyawan. Penanggung jawab bisnis aplikasi Fixme berkomitmen tidak akan diberikan gaji selama 1 tahun. Pembayaran maintenance dan biaya pendaftaran Android dan iOS tetap dianggarkan dari bulan pertama bisnis berjalan untuk menghindari kekurangan biaya lain-lain yang mungkin akan muncul setelah proses bisnis berlangsung. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Terdapat 4 karyawan yang terdiri dari staf administrasi, digital marketing, sales, dan staf IT. Pengembangan bisnis dan keuangan, tugasnya yaitu pengambilan keputusan, mengontrol pengelola, dan meninjau seluruh kegiatan bisnis. Yang ketiga, mengelola hubungan dengan pihak ketiga dan mitra bisnis.
melakukan pencatatan, pengelolaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua, staf administrasi, melakukan tugas administratif perusahaan, memantau dan merespon setiap kegiatan atau keluhan yang ada di akun media sosial Fixme. Yang ketiga, digital marketing, bertanggung jawab atas segala kegiatan branding dan promosi. Yang keempat, sales. Yang kedua, meninjau dan mencari mitra penjahit yang dinyatakan layak dan mau bergabung dengan Fixme. Selanjutnya, staf IT, mengawasi, mengontrol, dan meninjau kinerja aplikasi. Demikianlah hasil penelitian model bisnis aplikasi seluler jasa penjahit Fixme. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada UGM Yogyakarta, para Dewan Penguji, dan Ibu Risa Virgosita. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademisi, bagi praktisi, dan masyarakat secara luas. Salam sehat, stay safe, stay healthy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.